Ya, ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang ya semuanya. Terima kasih dan selamat datang sudah datang di acara Public Health Link Up series pertama edisi Indonesia bagian Timur. Semoga teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Ardina Ramania, saya biasa dipanggil Nia. Saya adalah staf pengajar di Departemen Health Behavior, Environment and Social Medicine, program Magister Kesehatan Masyarakat FKKMK UGM. Hari ini saya akan menjadi moderator dalam kegiatan hari ini selama kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan. Dan hari ini sangat istimewa sekali karena ini merupakan Public Health Link Up untuk yang seri pertama. Nah, jadi mungkin karena ini baru pertama, saya mau sedikit menjelaskan jadi apa sih maksud dari kegiatan pada hari ini. Jadi Public Health Link Up ini merupakan suatu forum diskusi yang nanti akan mempertemukan alumni Public Health UGM, mahasiswa, calon mahasiswa, sivitas akademika, dan juga praktisi dan pemerhati kesehatan masyarakat, di mana kita akan berdiskusi dan berdialog untuk berbagi informasi seputar peluang melanjutkan S2 kesehatan masyarakat, opsi beasiswa, dan juga peluang bekerja setelah lulus sebagai ahli kesehatan masyarakat. Nah, kegiatan ini rencananya akan dikemas secara serial gitu ya. Jadi akan ada beberapa episode juga setelah episode pertama hari ini, dan nanti akan kita bagi berdasarkan regional ya. Jadi agar diskusinya menjadi lebih spesifik dan juga kontekstual. Nah, untuk episode pertama ini kita memilih tema Public Health Link Up untuk teman-teman Indonesia bagian timur. Karena kita di sini akan fokus ke kira-kira bagaimana sih peluang untuk melanjutkan studi untuk mungkin teman-teman yang asal dari Indonesia Timur, pengen kuliah di Jogja, pengen kuliah di UGM, itu kira-kira seperti apa persiapannya atau mungkin apakah ada hal-hal yang atau mungkin peluang-peluang apa yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Indonesia bagian timur. Nanti di situ kita akan banyak membahas dengan di sini ada dua narasumber ya. Jadi yang pertama adalah Mbak Maria Natalia. Mbak Maria Natalia merupakan alumni KIA ya, minat KIA tahun 2023 yang saat ini bekerja di Yayasan Sinar Bakti Husada, dan juga nanti narasumber kedua kita ada ini mewakili mahasiswa aktif ya. Ini kebetulan juga merupakan mahasiswa bimbingan saya ini ya. Jadi ada Mas Victor Michael Peter Asher dari minat perilaku dan promosi kesehatan angkatan 2025 yang juga merupakan awardee LPDP Putra Putri Papua. Jadi gimana kabarnya? Mungkin saya mau menyapa dulu ya Mbak Maria, Mas Victor. Gimana kabarnya? Suara saya terdengar ya? Aman ya? Terdengar, Dok. Tes, Alhamdulillah Oke. baik. terdengar. Terdengar ya. Mbak Maria lagi di mana Mbak Maria sekarang? Lagi di Nabire, Oke, Kania. lagi di Nabire. Oke, oke. Ya, mungkin kita akan mulai dari Mbak Maria dulu ya. Jadi Mbak Maria ini eh, masuk tahun 2023 ya Mbak Maria, betul ya? Eh, Lulus di tahun lalu berarti? Benar, di tahun Ya, oke. 2025. Nah, oke. Mungkin Mbak Maria mungkin bisa memperkenalkan diri dulu mungkin ya ke teman-teman yang ada di sini terkait mungkin Mbak Maria ini asalnya dari mana di Papua atau dari mana, kemudian sekarang bekerja posisinya sebagai apa dan mungkin di bidang apa. Silakan Mbak Maria. Baik, terima kasih Kania. Selamat siang teman-teman semuanya. Senang sekali diajak untuk berbagi di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Laro, saya biasa dipanggil Ria. Saya sebenarnya asalnya dari Merauke, Papua Selatan. Sekarang sedang bekerja sebagai program officer atau apa ya, pendamping program untuk kesehatan ibu dan anak di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Ah, jadi saya di Nabire sekarang karena ibu kota provinsinya Nabire, jadi saya di dinasnya. Kemudian saya membantu di 6 kabupaten binaan, ada Dinas Kesehatan Kabupaten Deyai, Dogiyai, Paniai, Mimika, dan
Puncak Jaya. Jadi ada 6 kabupaten untuk program kesehatan ibu dan anak khususnya, Mbak. Mungkin itu dulu. Atau tambah lagi saya alumni KIA tahun 2023, lulus tahun lalu di tahun 2025. Sekian, Kak. Ya, Mbak Maria tuh berarti ini juga ya, ke saya dengar juga award di LPDP juga ya. Ya, benar. Saya award di tahun 2022, mulai kuliah di Mm-mm. 2023. Ini LPDP-nya afirmasi atau LPDP Uh, Putri? Saya aslinya orang NTT, tapi lahir besar di Merauke, jadi Oke. mengambil jalur afirmasi. Oke, jadi LPDP afirmasi tahun 2022, kemudian mulai kuliah tahun 2023 ya. Oke, Mbak Maria, ini mungkin bisa diceritakan kan Mbak Maria, apakah waktu ini merantau kuliah sampai Jogja itu di S2 aja atau dari S1 mungkin juga Mbak Maria sudah mulai merantau gitu. Baik. Kalau saya sebenarnya dari S1 ya, Mbak. Udah di Hmm, Malang. Jadi pertama oke, D3 dulu karena saya latar belakangnya bidan. Jadi oke, D3 dulu di Malang, kemudian lanjut S1 di Kediri, kemudian kembali bekerja di Papua Selatan. Habis itu baru kembali lagi kuliah di UGM. Tapi sebenarnya tantangannya saya tuh SD, SMP, SMA-nya tuh di daerah yang terpencil ya di Merauke. Jadi jam 2 sampai 3 jam dari kotanya. Jadi tantangan yang terbesarnya di sana juga dan kalau ke UGM ya ada tantangannya juga gitu, Mbak. oke. Waktu itu kenapa kemudian memutuskan mau melanjutkan S2 Kesehatan Masyarakat di UGM gitu? Bagaimana kemudian proses memilih institusinya, kemudian atau kemudian juga memilih kenapa kesehatan masyarakat, terutama Mbak Maria kan tadi memilih KIA ya. Nah itu gimana kemudian prosesnya sampai ke arah sana? Oke, baik. Mungkin saya ceritakan sejak apa ya, bagaimana sampai terpanggil. Jadi awalnya setelah balik saya menjadi bidan sebenarnya, Kak, di rumah sakit bekerja. Itu kan fokusnya tuh memang hanya di ruang VK waktu itu. Jadi fokus pada satu individu. Nah, saya tuh merasa saya lebih suka ya melihat lebih luas. Jadi waktu itu sempat ada eh, kerjaan, jadi saya mendaftar menjadi field officer. Jadi sebelumnya itu field officer itu artinya petugas lapangan untuk di satu kabupaten. Jadi saya bekerja di NGO dulu. Oke. Kemudian di saat itu saya memegang program KIA juga karena latar belakang saya bidan. Kemudian saat bekerja itu akhirnya mulailah saya berproses untuk harus apa ya berkomunikasi koordinasi dengan puskesmas, dengan klinik, dengan dinas kesehatan sendiri, dengan lintas sektor, di mana di situ terbukalah ternyata masalah kesehatan ini sebenarnya bukan hanya masalah orang kesehatan, tetapi sebenarnya harus suatu sistem kesehatan yang besar gitu, harus perlu dukungan dari lainnya karena yang seperti di Papua masalah geografis, sosial, budaya itu kan menjadi tantangan. Jadi itu yang menjadi dasar saya waktu daftar LPDP kan kita membuat esai, Mbak. Hmm, Terus kenapa UGM? Nah, saat searching, baca-baca kurikulum, nah sebenarnya ada beberapa pilihannya. Tapi kenapa ke UGM? Karena di UGM itu setelah baca kurikulum, fokusnya ternyata bukan hanya KIA, saya bisa belajar kesehatan reproduksi juga. Jadi lebih banyak ilmu yang saya dapat. Kemudian detail kurikulumnya tuh yang saya mau ada di KIA. Terus hmm, yang selain itu adalah ada proses magang. Nah, proses oke. magang ini yang saya tertarik karena saya menemukan beberapa masalah nih di Dinas Kesehatan Kabupaten dan saya berharap saat magang itu bisa menjadi apa ya paduan dan pedoman untuk saya juga kalau di Yogyakarta itu seperti apa. Dan kebetulan saya magangnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Oke. jadi memang sangat sesuai gitu. Jadi Iya, relevan itu sekali ya dengan yang iya, sekarang kerjakan ya. iya benar. Oke, nah waktu pertama kali mungkin pindah ke Jogja itu kira-kira Mbak Maria apakah ada tantangan dalam proses adaptasi, baik mungkin adaptasi lingkungan sosial, kemudian perkuliahan, sama waktu dan juga kehidupan sebagai mahasiswa tuh waktu itu kira-kira seperti apa pengalamannya? Iya Mbak, sebenarnya kalau kembali ke Jawa karena sudah pernah ya, Hmm, cuman masalahnya kan lumayan jauh gapnya sekitar 8 tahun kemudian gitu. Jadi, dan sekarang ini mau kuliah S2. Nah, itu memang sangat menjadi beban, apalagi di lingkungan perkuliahan akademik ya, Pak. Karena sudah asik bekerja, sekarang mau sekolah lagi. Itu sebenarnya tantangan ya, utamanya. Apalagi kalau kita dari timur tuh sebenarnya lebih banyak ke
membaca sih Mbak. Kita itu kurang suka membaca. Hmm, Sedangkan kalau kita di S2 itu lebih banyak membaca riset-riset. Terus habis itu selain itu harus pakai bahasa Inggris lagi. Itu oke. sih sebenarnya. Selain itu juga eh, tugas ya Mbak, karena kita tahu ya sendiri sebagai pengalaman itu tugasnya lumayan deadline-nya dekat-dekat. Kalau di KIA dulu kita bilang siap-siap kita akan menjadi Roro Jonggrang karena tugasnya Oke, deadline-nya terlalu mepet. Jadi banyak itu ini tantangan. tugasnya ya. Iya, iya itu yang menjadi tantangan. Selain itu sebenarnya Mbak, secara pribadi itu rasa minder itu sejujurnya ada karena kita kan dari timur. Kebetulan di KIA itu kami 17 orang dan saya sendiri yang dari timur. Oke. Nah, dan teman-teman saya itu rata-rata anak-anak yang baru selesai S1 dan melanjutkan gitu, Bu. Jadi, Hmm, aduh gimana gapnya gitu. Tapi ya dengan cara berteman terus apa ya berdiskusi. Selain itu saya juga rajin ikut komunitas, Bu. Jadi mengikuti oke. komunitas, mencari teman. Jadi saya ikut di ada komunitas komunitas mahasiswa pasca sarjana UGM, Kristiani pasca sarjana UGM, kemudian ikut di ilmu kesehatan masyarakat. Di situ akhirnya kan terjadi relasi dengan teman, akhirnya saling berbagi. Ternyata ya meskipun kita kayak lumayan tertinggal, tapi kita tuh punya pengalaman yang dimana berarti kalau saat kita kuliah itu bisa dijadikan bahan diskusi gitu. Dan itu Hmm, menarik gitu. Itu sih iya. yang paling terasa. Oke, terima kasih. Kadang tuh malah kita sebenarnya yang minder loh sama teman-teman yang dari daerah karena pasti pengalamannya banyak sekali dan juga banyak tadi bisa membawa kayak kasus-kasus yang bisa jadi kemudian menarik jadi diskusi. Ya, oke Mbak Maria, mungkin ada nggak mungkin skill apa selama perkuliahan yang kemudian Mbak Maria rasa ini sangat membantu saat sekarang Mbak Maria sudah kembali bekerja lagi di pekerjaan yang sekarang, kira-kira mana nih skill atau apa mungkin bekal apa yang didapatkan saat S2 yang ini wah kepake banget nih gitu buat Mbak Maria. Iya. Baik, yang paling pertama pasti untuk analisis data ya, Mbak. Bagaimana Oke, data itu dianalisis, terus bagaimana kita menentukan apa ya, intervensi yang tepat supaya sesuai dengan masalah yang ada. Karena kan setiap daerah tuh berbeda-beda. Kemudian itu terkaitan dengan ya pelajaran untuk menganalisis data, kemudian untuk monitoring evaluasi program karena di KAIA itu kita ada beberapa jenis monef yang kita pelajari dan itu sangat saya pakai karena untuk suatu program bisa berjalan dia bukan hanya mulai tapi kita harus monitoring evaluasi supaya dia bisa berjalan dengan baik gitu Mbak. Dan yang paling penting juga itu tentang penelitian kualitatif sih sebenarnya yang menarik saya karena hmm, saya terakhir saya tuh penelitian saya kualitatif dan saya meneliti di Jayapura jadi saya pulang meneliti di situ sebenarnya baru sekali pertama kali dan terima kasih karena kedua pembimbing saya sangat membimbing sehingga saya bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, dan peneliti kualitatif sendiri di Papua itu menurut saya agak kurang, lebih banyak kuanti dan di mana kita memang sangat butuh kualitatif untuk apa yang memperdalam apa sih sebenarnya situasi lokal yang terjadi karena kalau secara mendalam lebih baik kita mewawancarai jadi supaya mengetahui lebih dalam. Sebenarnya itu yang paling saya rasakan sih, Mbak. Jadi kemampuan oke. memanage program dan eh, penelitian karena kebetulan di yayasan saya selain saya sebagai program officer kami punya tim peneliti juga dan saya masuk ke Mhm. dalamnya dan saya akhirnya mengambil untuk penelitian kualitatifnya. Gitu, Mbak. Oke, jadi ini ya berarti mungkin juga panggilan nih untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif ya. Berarti penelitian kualitatif di mungkin di Papua atau di Indonesia bagian timur tuh masih kurang ya. Jadi ini menarik juga nih untuk teman-teman yang mungkin masih atau mungkin Mas Victor nih yang belum dapat mungkin judul tesis mungkin bisa mempertimbangkan juga ya melakukan penelitian kualitatif gitu. Eh, Topiknya apa nih menurut Mbak Maria kalau misalkan kita mau meneliti atau kita mau mungkin ada yang mau mungkin kembali akan kembali bekerja di Papua menurut Mbak Maria kalau topik kesehatan itu yang mungkin masih kurang sekali mungkin penelitiannya atau kurang sekali ahli di situ tuh bidang apa topik apa. Sebenarnya lumayan banyak ya Mbak, tapi Hmm. kalau saya kemarin di kesehatan ibu dan anak sih Mbak. Jadi Hmm. masalah-masalah kesehatan anak yang masih
banyak, terutama yang menyebabkan kematian ibu dan anak. Pastinya itu menarik. Hmm, Karena kita di sini yang paling pasti malaria itu masih menjadi momok oke. di Papua karena 2030 kami berencana akan eliminasi, tapi sampai Mm-mm. sekarang peningkatannya belum terlalu baik. Dan Hmm, memang saya juga kemarin mengambil tentang malaria dan beberapa teman saya sebelum-sebelumnya juga kebanyakan itu masih menarik sih malaria karena endemik tinggi di Papua mm-mm. dan ya dan harus segera eliminasi itu menarik. Kemudian dikaitkan mungkin dengan peran kader karena Oke. kader adalah yang di masyarakat ya. Karena kalau di sini kan wilayahnya itu kan letak geografisnya kan sulit. Jadi Mm. menurut saya peran utamanya sebenarnya di kader karena petugas kesehatan terbatas ya terpaksa kader yang harus bekerja dan itu menarik lebih ke apa ya ke masyarakatnya gitu paling Mbak. Oke, nah ini Mas Victor nih harus dicatat nih Mas Victor nih belum ada judul tesis ya. Ya, oke Mbak Maria mungkin ini ya tadi Mbak Maria kan sekarang bekerja di Nabire gitu ya. Nah kalau menurut pengamatan Mbak Maria sendiri saat ini kalau ke ahli kesehatan masyarakat di Nabire atau mungkin di apa di tadi di Provinsi Papua Tengah itu masih dibutuhkan nggak? Atau menurut Mbak Maria ini kebutuhannya sekarang seperti apa? Menurut saya sangat dibutuhkan ya Mbak, karena ya memang paling utama adalah yang melayani di kesehatan, pastinya tenaga kesehatan paling utama. Tetapi selama kita melakukan pelayanan kesehatan, tapi kalau untuk ilmu, untuk apa yang mengetahui sebenarnya apa masalah utama itu data-data yang ada itu belum dikelola dengan baik menurut saya. Jadi memang Hmm, sangat dibutuhkan dan kesempatannya juga banyak karena di Papua itu kan lumayan banyak NGO-NGO ya dari oke. luar negeri, pendanaannya tuh banyak dan teman-teman bisa mendaftar melalui itu dan mereka sangat mencari untuk ahli di bidang kesehatan masyarakat dan banyak minatnya kayak saya di tempat saya itu saya KIA, ada teman saya di imunisasi, ada teman saya lainnya di TB, ada di HIV, jadi berbagai macam eh, program, jadi tidak hanya satu program gitu. Jadi NGO-nya udah spesifik untuk kayak penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Iya, benar. Oke, jadi kalau misalnya ahli kesehatan masyarakat, berarti tidak hanya mungkin nanti bekerja di rumah sakit atau mungkin bekerja di institusi pendidikan, tapi kalau di Papua sendiri, karena banyak NGO tadi ya Mbak Maria, jadi punya banyak kesempatan untuk kemudian bisa bergabung dengan NGO yang sesuai dengan minat tadi ya, mungkin penyakitnya atau mungkin minat topik tertentu yang kemudian apa mungkin saya tadi Mbak Maria di KIA, terus ikut ya NGO yang fokusnya kesehatan ibu anak gitu ya. Nah, eh, kalau untuk mendaftar tadi, mendaftar di menjadi bagian dari NGO di Papua itu biasanya yang dicari itu seperti apa? Apakah ada persyaratan tertentu, Mbak Maria mungkin waktu kemarin mendaftar? Iya, sebenarnya yang paling penting itu kayaknya kemampuan advokasi dan komunikasi karena di NGO itu kita dituntut untuk berkoordinasi antara dinas kesehatan biasanya dengan eh, program-program yang akan kita tuju gitu. Eh, Paling pertama mungkin sementara ini teman-teman bisa aktif di organisasi, keorganisasian, komunitas karena saya dulu memang Mm-mm. mengikuti banyak komunitas dan organisasi, jadi itu menjadi bekal untuk bagaimana cara kita apa ya mengelola suatu kegiatan, suatu project. Nah itu. Kemudian setelah itu mungkin mulai juga dari hal kecil seperti saya juga pernah menjadi enuminator Oke. itu juga ya bisa menjadi apa ya latar belakang CV kalau memang kita pernah jadi enum itu bisa menjadi pegangan kita juga untuk mendaftar ke NGO. Itu sih Mbak hal-hal kecil dan memang prosesnya bertahap biasanya kita dikasih suatu kabupaten, provinsi, terus nanti kita dikasih ke mengelola program dan memang mereka tidak memang pendidikan penting tapi mereka lebih ke soft skillnya untuk bagaimana berkomunikasi, advokasi dan kalau untuk hard skillnya ya palingan bagaimana mengelola data, analisis Oke. seperti itu. Dan itu tadi skill yang didapatkan Mbak Maria pada saat kuliah S2 ya. Jadi yang Iya apa benar. skill analisis, apa manajemen program itu yang Mbak Maria dapatkan. Oke, Mbak Maria, nah ini sebelum kita sekarang kemudian mau ngobrol sama Mas Victor, mungkin Mbak Maria mungkin ada pesan untuk mungkin teman-teman yang mau melanjutkan S2 kesehatan masyarakat atau mungkin nggak
untuk mungkin teman-teman dari Papua yang pengen kuliah di Jogja gitu atau kuliah di UGM gitu, mungkin ada pesan tertentu nggak biar mereka tetap semangat dan termotivasi gitu untuk bisa mendaftar dan nantinya lulus seperti Mbak Maria Natalia. Iya benar. Baik, sebenarnya saya tuh sudah semenjak jadi awardee selalu menjadi apa ya, membuka mentoring buat teman-teman untuk kuliah lanjut karena menurut saya di Papua ini kita butuh banyak sekali teman-teman untuk apa ya berkontribusi. Nah, teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir, takut. Sebenarnya saya juga seperti itu awalnya. Tetapi selama kita punya mimpi, kita berusaha gitu. Selama kita berusaha, pasti ada jalan. Dan kita tidak pernah sendiri, karena pasti ada teman-teman, ada dosen, dan juga pasti akan diberikan jalan untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Jadi, singkirkanlah namanya, ah saya dari timur, saya takut, saya minder. Karena dengan apa yang kita punya dari daerah timur itu sebenarnya membuat kita menjadi lebih unik gitu. Sehingga menjadi spesial dan dengan itu yang bisa kita bagikan dan belajar bersama dengan teman-teman dari daerah lain. Itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Maria. Berarti jangan takut, jangan minder, jangan merasa kecil hati. Malah justru sebenarnya tadi kalau kuliah malah kita yang bisa memberikan ini ya knowledge, kita memberikan pengalaman gitu ya Mbak. Apalagi yang berasal dari daerah-daerah dengan keunikan dan kekhasan masing-masing. Oke Mbak Maria, terima kasih. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dan mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang akan ditujukan ke Mbak Maria. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Mas Victor ya. Halo Mas Victor. Ya, halo dok. Ya, Mas Victor. Nah, ini Mas Victor adalah mahasiswa minat perilaku dan promosi kesehatan angkatan 2025. Tapi mungkin Mas Victor bisa memperkenalkan diri dulu ya, mungkin asalnya dari mana, kemudian juga mulai kuliah kapan, dan Mas Victor kan juga merupakan awardee LPDP juga ya, mungkin nanti mungkin bisa disampaikan juga. Silakan Mas Victor. Oke, ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Victor Michael Peter SRM. Saya berasal dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Em, saya masuk di UGM itu tahun 2025 dan sekarang semester 2 mau lanjut semester 3. Mungkin di sini ada yang dari Sorong bisa raise hand. Oke, jadi saya award di LPDP, tapi jalur Putra Putri Papua. Saya tes LPDP di tahun 2024, Januari, Batch 1 2024. Kira-kira seperti Oke. itu, dok. Ya, oke, Mas Victor ini start kuliah di tahun 2025, tapi award di LPDP 2024. Dan Iya, Mas Victor ini eh, bedanya dengan Mbak Maria, tadi kan Mbak Maria LPDP afirmasi gitu ya. Mas iya. Victor LPDP Putra Putri Papua. Nah ini saya tuh sebenarnya penasaran nih dengan LPDP Putra Putri Papua ya, karena ini kalau di LPDP sendiri udah dari tahun berapa Mas Victor ada LPDP Putra Putri Papua? Kalau tidak salah, LPDP Putra Putri Papua itu dari tahun 2022 ya. Oke, Kalau saya berarti tidak salah, 2022 sudah ada, dok. mm, Dan ya berlanjut sampai sekarang sih, dok. sampai 2026 ini juga Ah, masih ada ya. masih ada, dok. Ya, jadi Hmm, kadang teman-teman mungkin dari Indonesia Timur tadi kan ada yang mungkin tadi mau kuliah di Jogja, kuliah di UGM, ada yang merasa takut, minder, tapi juga ada yang mungkin merasa takut, aduh nanti gimana ya biayanya atau kemudian kira-kira beasiswa apa yang kemudian bisa membantu proses pendidikan. Nah, ini ternyata ada beasiswa LPDP Putra Putri Papua yang memang khusus gitu ya, Mas Victor, betul iya, ya untuk benar. orang asli Papua, betul ya. Nah, Betul. mungkin Mas Victor sudah menyiapkan nih sepertinya presentasi terkait LPDP Putra Putri Papua. Nah, mungkin biar nanti teman-teman di sini yang penasaran terkait teknis, apalagi juga mungkin apa saja dokumen yang harus disiapkan, mungkin Mas Victor nanti bisa menjelaskan ya, Mas Victor ya. Baik. Ya, oke, mungkin bisa dibantu untuk share screen. Oh, Mas Victor sendiri mungkin ya bisa Oke, share screen. baik, Oke. bisa, dok.
Oke, eh, sebelumnya izin, dok, mungkin sederhana saja. Jadi saya akan menjelaskan mungkin secara singkat bagi teman-teman. Saya memberi judul di sini Papua membutuhkan keahlianmu. Oke, baik. Melangkah lebih jauh dengan beasiswa LPDP Putra Putri Papua, dan saya akan memulai dengan yang pertama, yaitu alur seleksi. Jadi mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, kira-kira LPDP itu menyediakan beasiswa seperti apa saja. Nah, jadi seperti tadi, kalau Mbak Natalia menjelaskan bahwa Mbak Natalia adalah LPDP dari Afirmasi, nah saya LPDP dari jalur Putra Putri Papua. Nah, LPDP itu membuka beberapa jalur untuk program. Jadi ada TNI Polri bisa, PNS bisa, Putra Putri Papua, Afirmasi, dan ada yang umum. Nah, apa sih yang membedakan dari em, program atau jalur-jalur ini? Nah, biasa tuh yang membedakan yang pertama itu adalah passing grade. Nah, biasa passing grade itu dibedakan. Nah, biasanya karena kita dari em, Putra Putri Papua, biasanya itu passing grade-nya tidak agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang umum maupun teman-teman yang afirmasi. Dikarenakan LPDP itu sangat mengerti apa yang menjadi kendala bagi kita di daerah timur, terlebih khusus kita anak-anak Papua. Betul tidak, Kak Natalia? Oke. Em, jadi yang pertama, mungkin alurnya itu kita akan melewati sistem pendaftaran dan administrasi. Kalau khusus bagi teman-teman yang putra-putri Papua itu bisa mengunggah dokumen identitas berupa KTP, bisa juga meminta surat rekomendasi dari kantor MRP, Majelis Rakyat Papua, dan berkas akademik melalui portal resmi LPDP. Nanti akan saya sampaikan di akhir juga kira-kira bagaimana teman-teman mau mendaftar seperti apa, itu ada link yang bisa teman-teman kunjungi. Nah, yang kedua adalah seleksi bakat skolastik, yaitu tes kognitif, logikal, dan penalaran untuk mengukur kesiapan akademik di jenjang pasca sarjana. Lalu ada seleksi substansi atau wawancara, dan jika teman-teman dinyatakan lulus dari tiga seleksi tahap awal ini, teman-teman akan ditawarkan untuk mengikuti kelas pengayaan bahasa. Untuk yang di dalam negeri akan mengikuti kelas TOEFL, dan yang di luar negeri akan mengikuti kelas kelas IELTS. Biasa eh, waktunya itu bermacam-macam. Tapi kalau yang dari Putra-Putri Papua itu biasa 4 bulan. Kalau teman-teman yang afirmasi 3 bulan, yang Putra-Putri Papua itu 4 bulan. Nah, kalau itu untuk TOEFL. Kalau untuk IELTS-nya itu biasa 8 bulan. Untuk TOEFL-nya nanti di mana, Kak? Nah, untuk TOEFL-nya itu bisa di beberapa tempat. Nanti LPDP yang akan mengatur di mana teman-teman akan ditempatkan untuk mengikuti kelas pengayaan bahasa ini. Lalu kalau misalnya teman-teman bertanya, terus biayanya gimana? Nah, itu bisa langsung dikonfirmasi oleh pihak LPDP. LPDP akan membantu teman-teman untuk biaya transport, biaya hidup, ataupun biaya yang teman-teman butuhkan selama teman-teman mengikuti kelas pengayaan bahasa ini. Nah, tujuannya apa? Ini menjadi salah satu tantangan, seperti tadi Kakak Maria bilang, biasa kita kerja tugas banyak bahasa Inggris. Nah, untuk masuk di fakultas atau masuk di universitas yang kita tuju, salah satu syaratnya adalah sertifikat TOEFL dan juga sertifikat TPA. Nah, untuk sertifikat TOEFL ini, teman-teman dibantu oleh LPDP untuk mengikuti kelas pengayaan bahasa tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk membantu teman-teman dari daerah afirmasi, teman-teman dari jalur afirmasi, dan teman-teman putra-putri Papua. Nah, ini merupakan tantangan yang saya lihat mungkin berada di daerah timur ya. Yang pertama itu minim informasi. Nah, kurangnya sosialisasi masih mengenai peluang studi lanjut dan beasiswa spesifik untuk bidang kesehatan masyarakat di pelosok Papua. Jadi, teman-teman di Papua, dari Sorong sampai Samarai, Jayapura sampai Merauke itu masih minim kalau misalnya mereka tuh bekerja ketika masuk di bidang kesehatan, baru mereka mengerti bahwa oh ternyata bidang kesehatan itu ada banyak, bukan cuma perawat saja, bukan cuma dokter saja. Salah satunya adalah kami, tenaga kesehatan masyarakat. Nah, lalu yang berikut itu adalah kesenjangan tenaga ahli.
Nah, seperti tadi Kakak Maria juga sudah sampaikan, Kakak Maria itu punya banyak pengalaman ya, jadi makanya eh, Kakak Maria bisa bilang bahwa kita tuh kekurangan tenaga, oleh sebab itu kader itu salah satu kesenjangan yang eh, tantangan yang ada. Jadi tantangan yang ada itu membuat kita ingin melanjutkan kuliah tuh itu mendorong kita untuk bisa melanjutkan kuliah. Nah, lalu yang berikut tantangan yang saya lihat itu adalah akses terbatas. Nah, geografis dan infrastruktur komunikasi yang belum merata menghambat distribusi informasi beasiswa digital secara real time. Kalau kita yang di seperti kota-kota atau kabupaten seperti Nabire, Jayapura, Sorong, Manokwari, Merauke, Timika itu tuh sudah memiliki akses. Tapi teman-teman yang misalnya lulus SMA di daerah-daerah terpencil, nah mereka tuh kadang atau lulus S1 terus mereka kembali ke daerah. Nah, itu mereka kadang memiliki akses yang terbatas, baik itu jaringan. Saya waktu tes LPDP itu juga memiliki teman-teman yang mereka harus dari kabupaten ketika mereka ingin tes, mereka tuh harus ke kota, menempuh jarak berjam-jam. Nah, itu salah satu juga tantangan yang ada. Nah, kondisi ini tuh menciptakan hambatan bagi putra-putri daerah untuk bersaing secara global tanpa pendampingan yang in- intensif dan berkelanjutan. Nah, terkadang ini juga yang menjadi halangan atau hambatan untuk memutuskan semangat teman-teman. Terkadang teman-teman berpikir, aduh, bagaimana ya saya ingin melanjutkan, tapi saya tinggal jauh, saya mau dapat informasi sulit dan sebagainya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit karena mungkin kebetulan di sini semua adalah teman-teman dari bidang kesehatan. Jadi di Papua itu kampus S1 yang ada di Papua itu termasuk saya salah satu alumni dari Kota Sorong juga, alumni S1 saya. Nah di Jayapura tuh ada dua universitas, ada Uncen dan Stikes Jayapura. Mungkin ada yang lulus dari sini, ya bisa raise hand atau bisa kasih. eh, Lalu ada juga di Nabire itu ada Stikes Persada Nabire. Lalu di Sorong itu ada Stikes Papua dan satu lagi itu ada Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong. Saya lupa memasukkan di sini. Nah, jadi ini adalah program fakultas, universitas, dan sekolah tinggi yang memiliki beberapa fakultas yang ada di dalamnya. Nah, lalu karena kita ada di UGM, kenapa kita memilih UGM? Nah, UGM merupakan salah satu institusi pendidikan kesehatan masyarakat yang terbaik di Indonesia dan pengakuan internasional dan jaringan alumni yang luas. Saya juga mengenal prodi PPK itu dari teman-teman saya yang lulus juga dari UGM. Jadi jaringan alumni itu sangat baik dan sangat kuat, terkhususnya di kita daerah timur itu beberapa kali kegiatan itu ada. Nah, lalu memiliki kurikulum yang unggul seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Kakak Natalia dan sistem yang jelas. Nah, jikalau teman-teman ingin masuk di UGM, kira-kira apa saja sih eh, hambatan? Nah, hambatan yang membuat kita kadang merasa takut duluan, yaitu literasi digital di Papua. Terkadang saya juga mengalaminya. Ketika saya sudah lulus LPDP, saya masuk di UGM, terus saya memiliki beberapa hambatan. Nah, itu juga yang saya alami bersama teman-teman yang ingin ikut. Kadang tuh ada beberapa pengalaman teman-teman yang mau tes LPDP atau mau coba-coba juga ngetes di UGM. Itu tuh mereka agak kesulitan dengan selalu pertanyaan itu sama. Ada nggak formulir offline-nya gitu? Karena mereka merasa ribet kalau mengurus segala sesuatu itu secara online. Karena mungkin tidak terbiasa, lalu juga tempat tinggal yang susah dengan jaringan dan sebagainya, itu menjadi hambatan kesenjangan digital bagi kita anak-anak Papua. Lalu ya yang seperti tadi saya sampaikan sistem pendaftarannya itu paperless. Jadi proses pendaftaran LPDP sepenuhnya berbasis digital, kesulitan pemindahan dokumen dan pengunggahan berkas menjadi hambatan utama. Nah, terkadang teman-teman itu maunya instan. Jadi kayak maunya yang boleh nggak kita tuh yang nulis aja atau ada formulir nggak yang bisa kita isi. Nanti bisa nggak kalau kamu yang upload gitu. Bisa tidak kok yang upload gini-gini segala macam. Padahal LPDP maupun kita mendaftar di UGM itu semua prosesnya harus kita lakukan sendiri agar kita mengetahui kita yang paham bagaimana proses itu sekaligus juga tempat kita belajar. Lalu
Salah satu juga hambatannya adalah pentingnya penguasaan perangkat digital bagi calon mahasiswa agar tidak tertinggal dalam kompetensi global. Nah, kalau saya perhatikan teman-teman di Papua itu lebih sering mengunggah atau mengupload segala sesuatu yang mereka perlukan itu menggunakan handphone. Nah, kadang tuh kebutuhan digitalisasi seperti laptop dan sebagainya itu perlu karena device yang besar itu sangat memungkinkan kita untuk mempermudah kita untuk mengakses beberapa yang tidak bisa kita akses lewat handphone. Oleh sebab itu, mungkin literasi digital di tanah Papua saya rasa dari Sorong sampai Merauke, Jayapura itu tuh sepertinya masih sama. Nah, yang terakhir, ketika teman-teman ingin mendaftar di LPDP maupun ingin em, mencari tahu terkait dengan informasi kampus yang ada di dalam maupun luar negeri, nah teman-teman LPDP, saya rasa mungkin Kakak Natalia juga tergabung dalam ini ya, Mata Garuda ya, sebagai awardee ya. Jadi di eh, seluruh tanah Papua itu di 6 provinsi itu terdapat Ikatan Alumni Awardee LPDP yang namanya Mata Garuda. Nah, kalau saya di Sorong sendiri, teman-teman yang dari Sorong itu Instagramnya bisa langsung dicek saja namanya Mata Garuda Papua Barat Daya. Kalau tidak salah sekarang ketuanya masih Kakak Cikita. Nah, teman-teman boleh mencari informasi. Nah, organisasi resmi yang menghimpun penerima beasiswa LPDP di wilayah Papua Barat Daya untuk berkolaborasi. Bukan cuma di Papua Barat Daya, di beberapa daerah di Papua, 6 provinsi itu punya masing-masing. Nah, lalu apa fungsinya atau kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari Mata Garuda ini? Nah, itu tuh bisa ada bimbingan teknis pendaftaran. Selain daripada mungkin Instagram yang kita tahu, Pejuang LPDP, Putra Putri Papua. Nah, itu juga ada Mata Garuda Papua, di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih lagi. Nah, di situ juga bisa sharing session dan ada motivasi yang bisa diberikan. Juga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait bagaimana teman-teman ingin mendaftar melalui jalur LPDP dan masuk di UGM. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dokter Nia. Terima kasih Nah, oke, terima kasih Mas Victor ya. Jadi Mas Victor ini dari Sorong ya, Mas Victor ya, dari betul ya. Sorong. Ya. Oke. Ini ke Jogja baru pas kuliah ini atau sebelumnya udah pernah juga? Sebelumnya sudah pernah, Dok. Cuman itu liburan. Kalau ini Oke. benar-benar stay selama sejauh ini. Ya, nah Mas Victor kan juga bilang bahwa apa mungkin informasi terkait beasiswa, bagi beasiswa yang khusus untuk teman-teman asli Papua tuh eh, minim gitu ya. Dulu Mas Victor tahu ada beasiswa LPDP Putra Putri Papua tuh awalnya dari mana? Kalau saya mendapatkan informasi terkait dengan beasiswa LPDP ini, Dok, dari teman-teman. Jadi kebetulan sebelumnya itu saya sempat bekerja, karena mungkin saya sempat bekerja di kampus, jadi mendapatkan informasi dari teman-teman dosen, teman-teman Hmm, akademik yang ada di kampus terkait dengan beasiswa ini. oke. Saingannya banyak nggak Mas kalau misalnya mau ikut LPDP Putra Putri Papua pengamatannya Mas Iya. Victor kemarin? Em, Kalau terkait dengan saingannya banyak, tetapi itu hanya antara kami sesama anak Papua. Jadi Hmm. tidak bercampur antara teman-teman dari afirmasi maupun teman-teman yang umum. Jadi saingannya cuman kuotanya khusus untuk anak-anak Papua saja. Jadi nggak kayak yang LPDP yang reguler yang se-Indonesia, Iya, ini khusus teman-teman Papua. Jadi secara apa ya mungkin kompetisi itu tidak sesengit tidak jalur sepenuhnya yang lain ya. Jadi benar. chance untuk mendapatkannya juga pastinya tentunya akan lebih besar. Nah itu kalau untuk benefitnya itu sama nggak seperti skema LPDP lainnya atau ada perbedaan? Nah, kalau untuk benefitnya tuh kurang lebih sama, Dok. Untuk kita yang umum, afirmasi maupun putra-putri Papua tuh sama. Hanya mungkin lebih mahal ketika kita mengajukan ongkos keberangkatan. Oke. Iya, Tapi mungkin ongkos nominalnya dia akan disesuaikan ya. akan disesuaikan. LPDP Oke. akan menyanggupi semua eh, nominal yang kita butuhkan, termasuk dengan layanan kesehatan, biaya hidup, dan semua yang kita butuhkan itu biasa LPDP akan membantu. Oke, nah
Itu menurut Mas Victor nih, karena sekarang sedang jadi mahasiswa kan, tinggal kuliah di Jogja, tinggal di Jogja itu murah atau mahal? Kadang mungkin yang teman-teman dari mau merantau ke Jogja tuh suka mikir, aduh uangnya cukup nggak ya? Atau nanti di sini kehidupannya seperti apa? Nah, menurut Mas Victor sebagai mahasiswa gimana? Iya. Em, Mungkin pengalaman sementara menjalani proses mahasiswa ini, saya rasa kalau untuk hidup di Jogja itu sama seperti kita hidup di daerah lain mungkin ya dok, karena mungkin ini di daerah kampus, tapi satu hal yang bisa yang saya lihat itu kembali ke diri kita masing-masing terkait dengan bagaimana kita mau hidup di Jogja. Kalau misalnya terkait dengan biaya kampus dan biaya hidup itu sangat fleksibel. Ketika kita mau dapat kos yang bagus atau baik juga tersedia, maupun kos yang standar juga ada dengan range harga yang bisa kita cari. Itu juga bisa dibantu biasa dari teman-teman kelurahan atau kakak-kakak sebelumnya yang ada di sini itu kadang membantu untuk memberikan informasi terkait ini ada kos di sini, di situ, di mana gitu kan. Lalu juga terkait dengan eh, apa ya terkait dengan bagaimana adaptasi adaptasi saya di sini. Kalau terkait dengan adaptasi selama saya ada di sini menjadi mahasiswa itu juga cukup baik karena eh, teman-teman di kelas juga responnya sangat baik ketika saya berkuliah di sini. Kebetulan saya seperti kakak Natalia, saya salah satunya anak Papua di kelas, anak dari Papua yang ada di kelas dan beberapa teman lain ada dari NTT dan juga wilayah di sekitar Pulau Jawa. Mungkin itu sih, Dok. Ya, tapi udah betah ya sekarang Mas Victor di sini? Wah, betah banget, Dok. Betah, nggak homesick, pingin pulang gitu nggak ya? Awal-awalnya, tapi sekarang udah enggak. Oh, awalnya udah nggak. Oke. Ya, Mas Victor, menurut Mas Victor sendiri, eh, kira-kira gini, apa yang bisa memotivasi teman-teman mungkin yang dari Papua biar untuk mau maju, untuk mau sekolah lagi gitu ya? Karena kan S1 S1 itu satu hal, kemudian mau lanjutkan S2 itu kan perlu motivasi yang kuat ya. Nah, kalau menurut Mas Victor, apa nih yang kemudian kira-kira bisa memotivasi teman-teman yang mungkin masih ragu nih, perlu nggak ya aku S2 gitu? Perlu nggak ya S2 bahkan sampai jauh-jauh ke UGM. Nah, itu menurut Mas Victor apa? Iya, kalau menurut saya motivasi yang harus teman-teman dari Papua lihat, khususnya anak-anak Papua ya. Kalau kita lihat keadaan tanah Papua sekarang itu, kita pasti akan sangat merasa sedih ya dengan apa yang terjadi di Papua. Tapi kita tidak bisa berhenti hanya di bagaimana kita merasa kita sedih, kita melihat kejadian hal itu, lalu eh, kita stop sampai di situ. Tapi kita bisa mulai dengan kita mendorong diri kita untuk melihat hal yang lebih besar lagi. Mungkin salah satu pesan yang disampaikan oleh orang tua, ibu saya tuh pernah bilang kalau eh, kita itu terlahir dalam keluarga yang sederhana, tidak ada yang bisa diberikan kecuali pendidikan. Harta yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun adalah pendidikan. Oleh sebab itu, pesan itu yang membuat saya terjadi termotivasi untuk melanjutkan pendidikan sampai ke UGM. Uh, jadi mungkin itu juga menjadi salah satu motivasi yang bisa teman-teman dapatkan bahwa ketika kita hidup di daerah yang terpencil, kita datang biasanya kita tinggal di rumah yang sederhana, teman-teman kita seadanya, kita bukan hidup di daerah yang glamor, kita tidak memiliki sesuatu yang dapat kita orang tua wariskan pada kita karena hal satu dan lain hal. Tapi teman-teman yakinlah bahwa dengan kita bersekolah, kita menimba ilmu, kita menambah sesuatu dalam diri kita, terlebih khusus pendidikan. Pendidikan adalah harta yang tidak bisa diambil oleh orang lain yang akan tetap kekal dalam diri kita. Mungkin itu sih, Dok. Dan ternyata Mas Victor terus juga kemudian bisa lulus beasiswa dan kemudian juga bisa diterima di UGM dan sekarang menjadi mahasiswa Mahasiswa. aktif. Iya, oke. Jadi pendidikan tuh
penting sekali ya Mas Victor ya. Jadi ini mungkin teman-teman yang uh, masih mahasiswa S1 atau mungkin masih menimbang-nimbang apakah mau melanjutkan S2, ini merupakan modal tadi ya, karena tentunya kita di negara kita, mungkin di daerah masing-masing masih banyak PR-PR ya, masalah kesehatan yang kemudian membutuhkan tadi teman-teman yang berpendidikan untuk bisa membantu memecahkan masalah itu. Nah, mungkin ini pertanyaan dari saya, tapi untuk Mas Victor. Nah, kadang ini kemarin kita sempat ngobrol ya Mas Victor ya, teman-teman yang mungkin dari Indonesia Timur atau dari Papua gitu kan, kadang cuma mikir sebatas apa kuliah tuh di kuliah yang penting kuliah di Jogja gitu. Nah, mungkin Mas Victor sendiri apa mungkin bisa apa mungkin memberikan saran gitu bahwa kenapa nggak hanya di Jogja gitu ya, tapi kenapa sih kemudian kita juga harus melihat reputasi institusi gitu. Mungkin Mas Victor bisa cerita. Iya, mungkin benar sih dok. Jadi ini tambahan sedikit berdasarkan pengalaman juga. Jadi sebelumnya itu ketika saya bekerja di kampus yang lama di Sorong, itu saya banyak mendapatkan informasi terkait dengan dari LLDQ wilayah 14 itu terkait dengan beberapa kampus itu yang menyediakan sarana kuliah dengan berkuliah dengan sarana yang lebih mudah yaitu online dan sebagainya. Cuman satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dari Papua atau juga terkhususnya anak-anak Papua bahwa kita jangan pernah meragukan diri kita untuk mencoba dan melakukan sesuatu yang bagi orang kan di UGM susah daftarnya gini segala macam. Kita coba dulu, kita tes dulu ya. Kegagalan itu bukan suatu hal yang menghambat segalanya, tapi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, terlepas dari itu, kenapa saya memilih UGM menjadi salah satu tempat untuk saya melanjutkan kuliah? Karena teman-teman kita sudah tahu bersama UGM menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dan kenapa saya tidak, walaupun banyak tawaran, mending kuliah di sini gitu. Ada universitas yang menyediakan online dan kayaknya sepertinya LPDP juga bekerja sama gitu. Kenapa tidak? Kenapa saya tidak memilih melanjutkan di situ? Karena saya rasa dengan UGM memberikan kesempatan untuk saya tes dan saya sekarang diterima. Seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Kakak Natalia, kita banyak mendapatkan hal yang tidak bisa belum tentu kita dapatkan di ke- kampus lain kalau kita eh, semisalnya tidak jadi di UGM. Gitu. Mungkin kita lebih menyepelekan kalau misalnya nggak apa-apa deh saya online saja gitu daripada saya ikut kuliah offline gitu ribet dan segala macam-macam lah gitu. Tapi teman-teman saya bisa memberikan informasi bahwa sebenarnya kita mencari kampus itu sebaiknya dari range yang paling tinggi. Lalu kita akan lihat yang berikut-berikutnya ke bawah. Supaya bagaimana kita juga memacu diri kita untuk semangat berjuang. Kita semangat mengejar mimpi. Dimulai dari mana kita ingin berkuliah. Jadi jangan pernah takut untuk, aduh kayaknya UGM susah deh. Aduh kayaknya kampus itu susah deh. Jangan. Kita harus optimis. Semangat. Walaupun sebenarnya kita juga tahu kemampuan kita seperti apa. Tapi kita harus memasang apa capaian kita tuh setinggi mungkin. Agar ketika kita mengetes dengan dorongan semangat, saya yakin itu pasti berhasil. Mungkin itu, Dok, Ya, jadi jangan cuma sekadar oh yang cari yang cepat atau cari yang instan. mana yang instan, yang penting Iya, apa dapat gelar gitu ya, tapi juga mm, proses belajarnya itu proses yang belajar itu kemudian yang betul. harus dijadikan bahan pertimbangan juga dan kemudian kenapa memilih di UGM karena tadi ya Mas Victor menyampaikan oh ini kualitasnya bagus dan juga uh, kita sama-sama kita jadi terpacu juga untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Victor tadi atas pemaparannya. Mungkin kita akan sesi tanya jawab dulu untuk audiens. Saya lihat di sini udah ada tadi ada satu pertanyaan terkait. Nah, ada yang menanyakan dari Ibu Kak Lydia di sini untuk
seleksi wawancara S2 KIAKR. Nah, mungkin Mbak Maria nih, mungkin masih, saya nggak ngerti, masih ingat nggak ya Mbak Maria ya, pada saat waktu seleksi wawancara KIA, dulu mungkin seperti apa saja yang ditanyakan? Masih ingat nggak? Baik, saya coba menjawab. Seingat saya itu seperti saat kalau daftar LPDP sebenarnya. Rencana studimu apa dan apa yang akan dilakukan setelah studi sih. Lebih ke arah penerapan ilmunya nanti. Kenapa mengambil UGM, kemudian alasannya apa, terus nanti setelah itu mau dipakai untuk apa, ilmunya untuk apa. Masalah apa yang diangkat gitulah. Pokoknya intinya apa yang mau dipelajari dan bagaimana kontribusinya setelah lulus gitu. Apa yang mau Oke. dilakukan. Jadi mungkin bisa mempersiapkan diri dengan membaca mata kuliah yang yang ada Benar. di websitenya ini Iya, ya, dan Public Health UGM ya, mm, persiapan rencana tesis juga siapan ditanyakan rencana waktu itu tesis. saya, iya. Tesisnya apa, penelitiannya mau seperti apa, di mana itu juga sempat ditanyakan kalau saya. Oke, jadi eh, apa ya rencana penelitian untuk tesis, kemudian nanti kontribusinya ya setelah lulus Iya. mau kerja di mana atau mau ngapain gitu ya. Benar. Oke, kalau Mas Victor ada tambahan nggak? Mas ingat nggak waktu wawancara S2 seleksi masuk itu apa yang harus disiapkan? Untuk mungkin kurang lebih sama ya dok, seperti yang disampaikan oleh Kak Natalia. Kami, saya juga waktu itu mempersiapkan eh, draft untuk penulisan proposal. Kira-kira topiknya mau bahas terkait apa? Mungkin sama kita juga perlu ketika sudah persiapan untuk masuk di UGM, kita juga perlu mencari beberapa jurnal terkait dengan apa yang ingin kita teliti. Karena waktu itu saya sempat, kebetulan saya wawancaranya bersama Dr. Bagas Suryo Bintoro. Jadi beliau meminta saya untuk membaca satu jurnal dan sedikit mungkin menceritakan atau menganalisis terkait dengan apa yang tertulis dalam jurnal tersebut sih, Dok. Oke, jadi kemampuan untuk membaca jurnal ya. Jadi Iya, memahami jurnal, jadi mungkin uh, harus bisa memfamiliarkan dengan istilah-istilah penelitian, metode penelitian gitu ya. benar. Jadi mungkin teman-teman yang mempersiapkan bisa dicicil mungkin baca-baca jurnal, terutama mungkin jurnal-jurnal yang sesuai dengan interestnya gitu ya. Nah, ini juga ada pertanyaan terkait pengantar bahasa. Kayaknya banyak yang khawatir kemudian pengantarnya berbahasa Inggris gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Victor, Mbak Maria, eh, kalau apa ya, kita tahu ya bahwa pengantarnya sehari-hari kita bahasa Indonesia gitu ya, tapi mungkin menurut Mas Victor, Mbak Maria, kemampuan bahasa Inggris gitu ya selama perkuliahan S2 tuh kepakainya eh, untuk apa gitu atau perlu nggak sih sebetulnya punya kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu karena sepertinya tadi ini ada beberapa ini ya kekhawatiran juga gitu. Terutama mungkin teman-teman dari Indonesia Timur, "Aduh, gimana nih kalau bahasa Inggrisnya mungkin belum baik segala macam." Silahkan Mbak Maria mungkin. Oke, kalau pengantar memang sehari-hari kita pakai bahasa Indonesia ya, Dok. Cuman memang kita butuh kemampuan bahasa Inggris karena ya tadi membaca jurnal. Jurnal kan sering pakai bahasa Inggris. Dan kalau tidak salah, seingat saya tugas-tugas semua menggunakan bahasa Inggris Oke, perintahnya. Cuman kalau dalam keseharian kita boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia karena kebetulan kalau di kelas saya itu ada teman yang men-challenge dirinya. Jadi saat presentasi kan satu-satu ada yang meminta menggunakan bahasa Inggris. Jadi diizinkan boleh. Jadi presentasinya pakai bahasa Inggris atau menjawab boleh, tapi tidak keharusan. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sih. Jadi memang oke. bahasa Inggris menurut saya dibutuhkan dan itu penting ya menurut saya. Gitu. Tadi untuk membaca jurnal gitu ya. Tadi itu misalnya berarti kalau mau men-challenge di apa di kelas kalau mau men-challenge diri gitu mau pakai bahasa Inggris juga tetap diperbolehkan ya Mbak Maria ya. Mas Nah, Victor gimana nih Mas Victor kalau ceritanya kalau selama Iya, perkuliahan? kalau saya kemampuan bahasa Inggris saya juga mungkin sekarang masih masih terbatas ya, tapi itu bukan menjadi satu halangan bagi saya karena kalau terkait dengan penggunaan bahasa Inggris sendiri di kelas itu sama seperti yang disampaikan juga oleh Kak Natalia,
mungkin perintah tugas, juga beberapa jurnal yang diberikan, bahkan buku, ya kami diberikan buku. Tapi banyak hal yang selain dosen itu memberikan buku dalam bahasa Inggris, mereka juga memberikan kayak, oh kalau mau translate kesulitan, ini bisa pakai ini, bisa pakai itu. Nah, banyak hal yang disampaikan dosen juga. Jadi kalau misalnya supaya gampang kita bacanya gimana? Nah, bikin dua site, jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris nanti dibaca. Nah, biar kita lebih mudah juga. Jadi dosen tidak pernah memaksakan atau ada sisi menyudutkan terkait dengan bahasa Inggris itu tidak pernah di dalam kelas, tidak pernah ada. Jadi sesuai dengan ketika saya juga mempunyai kemampuan yang tidak terlalu, tapi saya bisa menyesuaikan dan dosen-dosen di sini juga tuh mau membantu. Nah, selain daripada di kelas, bahasa Inggris itu juga digunakan untuk kegiatan seperti restart. Jadi di UGM itu khususnya FKKMK UGM itu ada kegiatan namanya restart dan juga PHS Public Health Symposium. Nah, itu tuh kita oral presentation yang bisa kita gunakan baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kita boleh menggunakan bahasa Indonesia, tapi ketika kita menggunakan bahasa Inggris ada nilai plusnya. Jadi itu juga memacu kita untuk melatih kita untuk bisa berbahasa Inggris baik secara membaca maupun secara penyampaian. Mungkin itu, Dok. Ya, jadi kalau misalkan di awal mungkin masih belajar, malah justru pas lagi S2 masa makin dilatih ya karena tadi Iya, ya ada banyak kesempatan-kesempatan untuk melatih presentasi oral dalam bahasa Inggris atau kemudian mempresentasikan penelitian dalam bahasa Inggris ya. Jadi eh, nggak masalah dan semuanya menurut saya juga sangat support kalau misalkan masih belajar bahasa Inggrisnya nggak akan ada kemudian saya dibully gitu ya, kamu bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu kan. Jadi nah, jangan. Ya, jadi jangan khawatir ya mungkin teman-teman, kita semua di sini sama-sama belajar bareng-bareng. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, izin bertanya, sebagian wilayah timur keterbatasan literasi sangat terasa, bahkan angka buta aksara masih tinggi. Apakah ada peminatan promosi kesehatan kita diberikan bekal untuk menghadapi kondisi ini? Terima kasih. Ya, jadi mungkin saya sedikit mau coba menjawab ya, Kak Desi. Jadi memang kebetulan saya dari minat promosi kesehatan dan di situ kita eh, Mas Victor mungkin nanti juga bisa menambahkan ya, kita ada mata kuliah strategi komunikasi gitu ya, di mana kita eh, nanti diberikan beberapa strategi untuk kita bisa kemudian menyampaikan pesan dalam situasi yang berbeda-beda gitu. Menyampaikan baik itu menyampaikan pesan mungkin secara digital atau mungkin menyampaikan pesan misalkan dalam kita cuma punya waktu sedikit nih gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan pokok pikiran kita dalam waktu yang singkat itu nanti ada dalam mata kuliahnya yang Kak Desi namanya strategi komunikasi. Nah, tapi memang di sini menurut saya sangat dibutuhkan teman-teman dari Indonesia Timur gitu ya karena kita juga butuh konteks nih, kita butuh case discussion, diskusi kasus gimana kalau kemudian kita melakukan komunikasi di daerah yang tadi misalkan buta aksaranya masih tinggi atau literasinya itu masih rendah. Nah, itu justru kita membutuhkan nih teman-teman dari Indonesia Timur gitu ya untuk kemudian kita bisa berdiskusi, berdialog karena sebetulnya menurut saya yang tahu betul itu ya adalah orang yang memang asli dari situ gitu. Mungkin mau saya tinggal berapa lama, mungkin saya tinggal setahun 2 tahun mungkin di Papua tidak akan mungkin bisa sama knowledge terkait pengetahuan atau pendalaman terkait budaya kebiasaan seperti orang Papua. Jadi saya sendiri pasti sangat senang gitu kalau misalkan kemudian kita bisa sama-sama bertukar pikiran terkait oh ini ada keunikan seperti ini di daerah ini bagaimana ya kemudian komunikasinya itu nanti akan ada di mata kuliah strategi komunikasi. Nah, Mas Victor nih kayaknya malah sedang semesternya ya ini ya. Mungkin bisa diceritakan di situ belajar apa saja Mas Victor? iya, memang baik dok. Mungkin sangat betul ya yang disampaikan oleh dokter Nia. Jadi kita tuh memiliki mata kuliah strategi komunikasi. Selain daripada strategi komunikasi juga ada mata kuliah advokasi. Nah, Hmm. biasa advokasi, strategi komunikasi, dan ditambah lagi satu perencanaan. Ini tuh berjalan beriringan, di mana eh, se- kita itu akan merencanakan sesuatu program entah apa itu
lalu kita akan eh, melakukan proses advokasi, lalu ditambahkan dengan strategi komunikasi apa yang akan kita pakai. Nah, jadi pada kasus sementara saya kuliah itu, kita dibagi dalam beberapa kelompok yang memang tatanan kelompoknya itu ada di beberapa tempat. Nah, di situ bisa melatih kita untuk belajar berkomunikasi dengan baik masyarakat, baik dengan perawat atau tenaga kesehatan lainnya, baik dengan pemimpin di suatu tatanan. Nah, selain itu juga pasti mungkin teman-teman bertanya ya, tapi kalau itu kan di daerah Pulau Jawa yang memiliki karakteristik yang sangat beda dengan teman-teman di Papua. Nah, disitulah kita, terlebih khusus saya, bagaimana saya menerapkan ilmu strategi komunikasi itu dengan pengalaman saya selama ada di Papua. Oh, jadi kalau saya di Pulau Jawa mereka ngomongnya mungkin halus, pelan. Nah, kalau di Papua kita ngomongnya harus seperti apa? Nah, itu saya pelajari dalam strategi komunikasi. Jadi kalau misalnya kita berada di wilayah lingkungan masyarakat yang seperti apa, bagaimana cara penyampaian kita, itu semua nanti diajarkan di strategi komunikasi. Seperti Oke. itu, Dok. Ya, jadi semoga bisa menjawab ya Kak Desi. Jadi nanti akan ada mata kuliah yang membahas terkait komunikasi, strategi-strategi, dan juga nanti karena ada apa ya, kita akan mahasiswa itu akan diterjunkan langsung ke masyarakat. Jadi nanti langsung bisa mempraktekkan gitu. Jadi misalkan pada saat magang atau pada saat nanti ke tadi ya kita ada magang mata kuliah perencanaan nanti akan bisa langsung mempraktekkan langsung. Jadi nggak cuma di lingkungan kampus saja, tapi nanti juga akan langsung terjun ke masyarakat gitu. Oke, nah ini ada yang menanyakan apakah ada pembahasan khusus beasiswa LPDP untuk MPH di UGM? Sepertinya untuk sesi khusus belum ada ya. Sudah pernah, sudah pernah. Kenapa? Oh, oke, mungkin atau ada recordingnya ya. Eh, Nanti coba kami cek. Sepertinya kita sudah pernah membuat sesi pembahasan terkait beasiswa, termasuk beasiswa LPDP untuk MPH. Nanti coba kita akan share link recordingnya. Jadi untuk yang hari ini kebetulan karena kita topiknya senang Indonesia bagian timur, mungkin yang teknis yang LPDP untuk putra-putri Papua nanti bisa langsung tanyakan ini ke Mas Victor. Untuk syarat usia, usia Mas Victor kalau yang putra-putri Papua itu ada batas usianya nggak untuk yang S2? Untuk yang S2 itu kalau tidak salah kemarin di informasi itu untuk S2 itu dari batas usia sampai 47 tahun dan untuk S3 itu 50 tahun Oke, untuk itu LPDP. sama atau beda dengan LPDP yang reguler atau lebih tinggi? Kalau yang Sepertinya sama sih dok. sama ya? Oke, yang Sama. afirmasi juga sama ya Mbak Maria ya? Sama sepertinya, Dok. Oke, jadi sama di 47 di S2 untuk yang S2 dan 53 50 ya. 50 Oh, tahun. 50 untuk yang S3. Oke. Oke, kemudian nah ini untuk Kak Maria mungkin ya. Izin bertanya Kak, kira-kira keterampilan apa yang sebaiknya mulai dipelajari dari sekarang agar tidak terlalu kaget saat sudah mulai kuliah MPH UGM? Dan apa kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa baru dan cara menghindarinya sejak awal studi? Oke, nanti bisa Kak Maria dulu, habis itu nanti Mas Victor ya. Baik, Dok. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk di daerah timur tuh membaca itu adalah hal yang sangat sulit. Nah, itu sih terutama membaca jurnal, apalagi yang bahasa Inggris. Mungkin sudah mulai dipersiapkan bagaimana memahami jurnal, terus membaca jurnal, kemudian bagaimana kita berpikir kritis dan analitis. Jadi kalau apa namanya suatu masalah itu bagaimana sih terjadinya, bukan hanya apa, tapi bagaimana solusinya. Nah, kita bisa membaca dan menilai itu di jurnal. Kemudian mungkin mulai belajar tentang pengolahan data. Kan kita di S2 itu kita belajar beberapa jenis ya pengolahan data. Nah, mungkin dasar-dasarnya penelitian kuantitatif itu apa, kualitatif itu apa, eksperimen itu apa. Nah, itu kita mulai baca-baca. Sama komunikasi sih, belajar untuk berkomunikasi karena nanti kita banyak diskusi, terus banyak presentasi. Jadi itu sih yang mungkin perlu dipersiapkan. Oke, terima kasih Kak Maria.
Mas Victor, apa nih yang biar nggak terlalu kaget? Dulu kagetnya kenapa kaget? Mungkin dulu ada sempat yang bikin kaget nggak waktu Iya, awal kuliah? em, jadi mungkin kalau saya pribadi ya, ini POV saya dok. Jadi mungkin saya sudah sempat bekerja dulu, ada sekitar 4 tahunan, lalu saya melanjutkan sekolah lagi. Jadi ketika saya mau melanjutkan sekolah lagi itu saya seperti agak kebingungan. Jadi mungkin yang pertama saya siapkan itu adalah diri saya dulu, menyemangati diri saya untuk kembali berkuliah lagi. Lalu yang kedua untuk dalam proses perkuliahan itu mungkin ya seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Natalia, kita harus banyak mengakses terkait dengan jurnal-jurnal, juga kita melatih kemampuan kita kalau misalnya bisa dimulai dengan hari ini saya membaca 10 menit, besok saya membaca 15 menit, besoknya 20 menit, dan membaca akan menjadi kebiasaan karena dengan membaca itu akan membantu kita untuk memahami beberapa hal yang tidak kita mengerti. Mungkin juga ketika kita akan masuk, kita bisa mengulas kembali, misalnya teman-teman dari bidang apa, D3 Kesling atau D3 atau S1 Kesehatan Masyarakat, tapi contohnya mau mengambil peminatan yang lain. Boleh dicari tahu dulu atau diulas kembali terkait dengan apa yang mungkin teman-teman sudah pelajari di S1. Mungkin membaca buku-buku terkait dengan kalau yang mau masuk di promosi kesehatan, dengan promosi dan perilaku, boleh membaca buku-buku terkait dengan hal itu, terkait dengan program perencanaan kesehatan seperti apa. Mungkin juga kita bisa membuat diri kita tuh lebih terpapar dengan hal-hal yang bahasa-bahasa akademik. Jadi kita ketika masuk kuliah lagi tuh, ketika dosen menjelaskan, kita lebih mudah untuk memahami. Jadi kita nggak, ini apa ya? Tadi dibilang apa ya? Nah, mungkin dari awal ketika sebulan sebelum atau 2 bulan sebelum kita mulai kelas perkuliahan, kita sudah bisa mencari. Dan saya rasa kalau misalnya kita sudah ada di daerah Jogja ataupun kita berada dimanapun, sudah banyak hal yang sangat membantu kita untuk bisa belajar. Saya juga salah satu pengguna AI, jadi saya banyak belajar dari AI. Belajar dari AI bukan untuk membuat saya eh, menggampangkan tugas, tapi membantu saya untuk menemukan kesulitan apa yang sedang saya hadapi. Mungkin seperti itu, teman-teman. Terima kasih, Dok. Ya, ya mungkin nanti juga saya sedikit menambahkan ya nanti di awal di semester satu di awal-awal perkuliahan tuh nanti akan ada mata kuliah learning skills ya mungkin Mas kalau Iya, Mas Victor, Mbak Maria juga masih ingat. Jadi iya, Dok. di situ tadi skill-skill termasuk penggunaan AI gitu ya atau penggunaan misalkan mencari artikel jurnal bahkan skill seperti manajemen waktu itu juga akan diberikan ya di awal-awal sebelum kuliah perdana bahkan seingat saya. Jadi nanti jangan khawatir. Jadi beberapa keterampilan dasar gitu ya atau beberapa mungkin misalkan software atau mungkin ya software akademik yang mungkin bisa membantu itu nanti bisa biasanya akan dikenalkan di awal-awal perkuliahan sehingga nanti nggak terlalu kaget gitu. Nah, kalau saya juga tadi setuju bahwa AI ini mungkin kalau yang belum terbiasa menggunakan AI untuk keperluan akademik gitu ya, mungkin itu bisa mulai dicoba ya gitu ya untuk memfamiliarkan dengan tools-tools AI yang itu menurut saya bisa sangat membantu gitu. Misalkan untuk mensummary artikel jurnal biar kita menghemat waktu untuk membaca jurnal tuh mungkin bisa juga digunakan gitu ya. Oke, kemudian oh tadi Kak Desi ya, saya tumbuh di Deo dari NTT ya. Dari mana Kak Desi? Dari Kupang atau dari mana? Yang secara data angka buta aksara masih tinggi sehingga terpanggil untuk cari solusi ya. Oke, jadi kami juga sangat dari Sumba Barat Daya. Kami juga sangat senang kalau misalkan ada mahasiswa dari NTT. Kita ada ya Mas Victor ya yang angkatan ini ya dari Ada NTT ya. ada empat Ya, orang. ada 4 orang lagi. Oh, jadi Mm-mm. banyak ya, Kak Desi. Jadi kalau misalkan mau menanyakan gitu, kita ada yang sekarang ini mahasiswa aktif ada 4 gitu yang di promosi kesehatan. Jadi mungkin nanti bisa eh, menanyakan ya, nanti bisa kita bantu share kontaknya juga. Oke, untuk recording nanti ini sedang dicari ya linknya ya. Nanti mungkin nanti kita bisa eh, tambahkan. Nanti kalau misalnya sudah mengisi atau dilihat di Instagram Public Health UGM di situ juga ada informasi terkait apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah
kita lakukan, termasuk kalau ada recordingnya mungkin bisa ada di sosial media kita juga. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin karena ini ternyata sudah hampir 1,5 jam ya kita ngobrol bareng dengan Kak Maria, dengan Mas Victor. Nggak kerasa juga ya. Banyak sekali ya tadi insight-insight dan juga em, informasi baru terkait uh, beasiswa, kemudian terkait pengalaman perkuliah dan juga tadi opportunity nanti saya sudah disampaikan Kak Maria bahwa kalau nanti kembali lagi ke daerah terutama ke Indonesia Timur tuh masih banyak sekali atau masih sangat dibutuhkan ya ahli-ahli kesehatan masyarakat karena untuk mengentaskan banyak masalah kesehatan masyarakat itu dibutuhkan banyak terutama orang-orang yang asli daerah yang kemudian bisa kembali ke sana dan juga ikut membangun daerah melalui apalagi dibekali dengan ilmu yang sudah didapatkan melalui perkuliahan S2. Nah, oke, mungkin untuk menutup gitu ya, Kak Mbak Maria, Mas Victor, kira-kira mau nggak nih kalau misalkan nanti dihubungin gitu ya, misalkan di sini ada yang pengen nanya-nanya gitu, ya, terutama mungkin Kak Victor atau yang terkait LPDP Putra Putri Papua gitu, oke ya kalau misalnya eh, apa mau apa dikontak oleh teman-teman yang ada di sini, mungkin Boleh. boleh share apa mungkin alamat email gitu ya di kolom chat nanti kalau ada yang mau menghubungi bisa Hmm. nanti email atau mungkin setelah kalau mau share nomor WA juga silahkan. Jadi kami untuk teman-teman terutama dari Indonesia Timur kita dari kami dari Prodi Kesehatan Masyarakat sangat terbuka dan kami juga sangat support jika teman-teman mau berkuliah di sini jangan minder karena uh, insya Allah kita semua nanti juga kita memahami misalkan ada mungkin ada beberapa putra-putri daerah yang mungkin harus catch up gitu ya kita akan membimbing dan juga kita sebenarnya sangat membutuhkan gitu ya cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman sehingga nanti diskusi akademik yang ada dalam perkuliahan pun juga akan semakin kaya. Nah, mungkin sebelum saya tutup ini ada informasi juga terkait pendaftaran ya. Eh, Mungkin ada yang bisa bantu untuk jadi untuk Magister Kesehatan Masyarakat UGM saat ini ada 9 minat. Tadi kan yang baik mungkin tadi kita banyak ngobrol adalah minat KIA dan juga minat perilaku dan promosi kesehatan, tapi tidak hanya 2 itu saja, masih ada 7 lainnya. Jadi ada minat epidemiologi, kemudian ada minat epidemiologi lapangan atau field epidemiologi, istilahnya FETP ya. Kemudian ini Mbak Kak Maria tadi ya dari KIAKR, Kesehatan Ibu, Anak, dan Kesehatan Reproduksi, Kak Victor dari Perilaku dan Promosi Kesehatan, kemudian ada minat gizi kesehatan, Kesling, Kesehatan Lingkungan, K3, International Health, dan juga One Health. Tapi semua ini nanti akan gelar lulusannya adalah tetap Master of Public Health atau MPH ya. Jadi silahkan nanti bisa direnungkan mungkin yang masih bingung mau mengambil minat apa. Jadi ada 9 minat yang bisa dipilih. Nah, jika masih mau mendaftar untuk mulai perkuliahan di tahun ini, periode pendaftaran itu baru saja belum ya? Akan dibuka besok ya. Jadi gelombang 4 itu akan dibuka besok 9 Juni sampai dengan 30 Juni 2026. Kenapa? Besok jam 3 sore. Jadi 9 Juni jam 15 sore itu sudah akan dibuka untuk pendaftaran gelombang 4. Silahkan dipersiapkan untuk syarat pendaftarannya adalah ijazah, transkrip nilai, kemudian sertifikat akreditasi Prodi S1, hasil TPA, hasil tes kemampuan bahasa Inggris, bisa ASEP, TOEFL atau IELTS, kemudian surat rekomendasi dari 2 orang, proyeksi keinginan mahasiswa atau rencana topik penelitian dan surat keaslian dokumen. Jadi silahkan disiapkan dokumen-dokumen administrasinya dan nanti kalau detailnya misalkan minimal passing grade-nya berapa itu nanti akan ada di website ya, di websitenya MPH UGM. Oke,
Jadi seperti itu. Nah, mungkin penutup dari Kak Maria dan juga Kak Victor, mungkin apa pesan-pesannya untuk teman-teman yang di Papua untuk kemudian bisa terus semangat melanjutkan pendidikan. Mungkin Kak Maria singkat aja mungkin satu kali. Iya, mungkin saya itu suka kutipan dari Soekarno, bermimpilah setinggi-tingginya, kalau tidak setinggi langit berarti akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan takut untuk bermimpi, tetapi kita juga harus tetap mengusahakannya dan berusaha karena kita meskipun dari timur kita punya kesempatan yang sama, sehingga apa yang kita mimpikan itu bisa kita capai. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Maria. Mas Victor. Ya, mungkin saya mengutip dari dulu ini moto di Provinsi Papua Barat. Moto ini bilang kalau mungkin dikenal juga di seluruh tanah Papua. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi itu bermakna bahwa kalau bukan kamu yang mau maju untuk tanah Papua, mau siapa lagi untuk orang Papua? Dan kalau kamu tidak bergerak sekarang, mau kapan lagi untuk kamu bergerak? Jadi tetap semangat untuk teman-teman dari Papua. Kalau teman-teman merasa minder, teman-teman ingat saya juga bukan mahasiswa yang pintar sekali. Saya bukan mahasiswa yang berasal mempunyai latar belakang yang sangat pandai dalam hal ini dan itu saya juga masih banyak belajar. Tapi semangat yang mendorong saya untuk membangun tanah Papua itu membuat saya sampai ada di sini. Mungkin itu saja, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa sekali Kak Maria dan juga Mas Victor. Terima kasih juga untuk yang semua yang sudah hadir. Semoga sesi hari ini bisa membuka wawasan, bisa memotivasi, dan juga harapannya bisa bermanfaat tidak hanya untuk karir akademik, tapi tentunya tadi untuk memajukan daerah masing-masing, terutama Indonesia bagian timur. Mungkin kita akan foto ya sebelum saya tutup Zoom-nya. Silakan Pak partisipan yang bisa membuka kamera, bisa membuka kameranya. Nanti kita akan foto bersama, akan di screenshot. Silakan buka kamera. Oke, ya. Siapa yang mau screenshot? Eh, ya, Mas Nias, dihitung. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke, ya. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Makasih Kak Maria, Mas Makasih semuanya, Victor. makasih Terima kasih dok. semuanya. Sampai jumpa Kak Victor. Sampai jumpa, Kak Maria. Salam kenal juga.